Jakarta International Convention Center menjadi saksi laga panas yang sudah lama ditunggu-tunggu. Rematch penuh gengsi antara El Rumi dan Jeffrey Nicole, Sabtu malam 9 Agustus 2025. Digadang-gadang jadi duel akbar penutup Super Knockout Volume 3. Pertarungan ini justru menyisakan drama dan kekecewaan. Ya, El Rumi kembali membuktikan dirinya sebagai Raja Ring. Dalam pertarungan yang berlangsung sangat cepat, El sukses menumbangkan Jeffrey Nicole hanya dalam satu. Satu ronde, lewat kemenangan TKO pertemuan ini merupakan duel kedua mereka di atas ring. Pada edisi perdana Superstar Knockout tahun 2023, El juga menang atas Jeffrey. Maka tak heran jika laga kali ini dipenuhi tensi tinggi dan aura balas dendam dari kubu Nicole. Namun siapa sangka, laga yang begitu dinanti malah berakhir dalam hitungan menit. Sejak lonceng pertama berbunyi, El langsung meluncur agresif. Tanpa ampun, ia menekan Jeffrey dengan pukulan-pukulan tajam dan cepat. Beberapa pukulan telak mendarat di wajah Jeffrey membuat sang aktor limbung. Sorak-sorai penonton berubah jadi teriakan panik saat Jeffrey terlihat kesakitan, bahunya mengalami dislokasi. Wasit pun tak punya pilihan. Pertarungan dihentikan. El Rumi dinyatakan menang technical knockout. Hanya satu ronde dari 5 yang direncanakan. Para penonton yang sudah membayar mahal dan datang dengan ekspektasi duel panjang jelas kecewa. Banyak yang berharap laga diulang atau setidaknya berlangsung lebih lama. Namun tetap saja El Rumi sah mengangkat sabuk juara ICB Influencer Championship Boxing. By technical knockout in round 1, 38 seconds, El Rumi! Selebrasi pun pecah di atas ring. Dalam momen emosional, El memeluk sang kekasih Syifa Haju yang naik ke atas arena. Sang ayah Ahmad Dhani memberikan pelukan bangga. Ke Nicole juga. Nggak tahu sih, alhamdulillah. Kalau bukan karena Tuhan, ini kemenangan ini nggak mungkin terjadi juga. Ini semua karena jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih juga buat keluarga yang udah support, yang selalu percaya sama gue. Kenapa? Sedih ya? Ya, jangan nangis. Terjadi tadi. Gue nggak ngerti. Gue tadi cuma bilang gue dislok. Terus dibilang TKO kayak gue bingung, tapi gimana nih? Gue belum berantem nih. Kenapa nggak dihitung? Oke, mungkin saya kasih penjelasan sedikit ya. Demi keamanan, kita emang ada peraturan di sini di mana kalau ada fighter yang menunjukkan bahwa mereka cedera, itu emang harus dijaga terlebih dahulu, itu yang lebih harus diprioritaskan. Makanya keamanan dan kenyamanan Jeffrey Nicole harus dijaga lebih dulu. Dan Jeffrey, I know it's been 2 years, 2 tahun menuju partai ini. Apakah sebenarnya lo udah lebih siap daripada apa yang terjadi tadi untuk bisa tampil lebih bagus lagi? Udah jauh banget sih. Gue belum berantem ini bro. So, can we wait for a trilogy? Apakah mungkin trilogi akan terjadi di Superstar Knockout? Gas aja gas. Ini I'm done with boxing bro. Ini saatnya MMA sih biar gue tepat. Gue nggak ngerti boxing asli. Gue nggak ngerti boxing asli.
Apa-apaan bro? Ini sebuah pengecewaan yang sebenarnya lo harap bisa. Nah, di stopin juga ya, karena ya aku ngeliat dia juga udah di stop juga sih, makanya aku tiba-tiba langsung pas aku ngeliat dia megang tangan langsung aku hajar kanan kiri dan taunya TKO, ya itu keputusan wasit. Toh wasitnya juga dari WBA kan, wasit internasional, jadi saya nggak bisa apa namanya, nggak bisa saya percaya sama wasitnya aja. Jujur nggak sesuai harapan itu awalnya aku kira bakal panjang tapi pendek. Bagus lah. Tapi mungkin tadi juga rame yang support, maksudnya pas awal tadi ada bunda juga dan kakak dan adik seperti apa? Ya alhamdulillah, maksudnya ada support keluarga, jadi nambah energi aja, ada pacar, ada keluarga, ada ayah, ada bunda, semuanya datang. Alhamdulillah, ya senang ya, mereka semua support, bisa membahagiakan semuanya, semua bisa pulang dengan Jadi berarti dengan pertandingan hari ini dikatakan puas atau seperti apa ya? Pinginnya sih KO ya, cuman sayangnya diberhentiin wasit. Cuman ya kalau nggak diberhentiin wasit ini bahaya juga, karena ya ini kan olahraga boxing. Wasit tahu kita kan juga bukan tinju beneran ya, kita kan influencer fighter. Jadi kalau dilanjutin bisa KO tadi sih menurutku. Mungkin ya kalian bisa lihat sendiri lah. Pengen rematch lagi nggak sih? Atau misalkan ada lawan lagi yang baru, mungkin ada yang kamu inginkan? Rematch itu kan kalau seri, kalau 2-0 ngapain rematch? Kalau 2-0 gua kalah 2-1, gua kalah lagi 2 sama, kapan beresnya? Udah sih cukup lawan Jeffrey Nicole ya. Tapi kalau Kecuali seri ya, kecuali dia menang atau sama, mungkin rematch hal yang seru. Tapi kalau udah 2-0 buat apa rematch? Sang ibu, Maya Estianti, yang sebelumnya sempat tegang menyaksikan jalannya laga, juga memberikan pelukan hangat. Pasti deg-degan lah, namanya orang tua ya. Tapi kita support doa ya. Tadi belum sempat nangis sudah menang, jadinya belum sempat netes air matanya. Tapi tadi doanya adalah pertandingan terakhir. Ya, pokoknya pertandingan terakhir. Jadi ya sudah terakhir ya. Jadi jangan lagi doanya. Dua saudaranya, Al-Ghazali dan Dul Jailani, hadir memberi dukungan penuh. Arena juga dipenuhi artis-artis papan atas, mulai dari Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Denny Sumargo, Verrell Bramasta, juga ada Aisar Khalid. Sementara itu, Jeffrey Nicole harus kembali menelan pil pahit. Dendam yang sudah disimpan sejak kekalahan pertama kembali belum terbalas. Ia keluar dari arena dengan ekspresi kecewa, meski tetap tegar menerima hasil. Meski berlangsung singkat, pertarungan ini tetap jadi magnet besar bagi pecinta tinju Indonesia. Sorotan media, riuh penonton, hingga suasana emosional usai laga menjadikan Super Knockout Volume 3 sebagai perhelatan yang sulit dilupakan. Dan malam itu ditutup dengan satu nama, El Rumi, sang juara baru dengan kemenangan kilat yang mencetak sejarah. Pelajaran bagi kita semua bahwa tinju itu ada aturannya. Di dalam tinju profesional itu ada peraturannya, nggak boleh melanggar peraturan. Nah, salah satu peraturannya itu adalah dislokasi, itu berarti TKO. Jadi kalau sudah dislokasi itu berarti TKO. Jadi nggak ada polemik sebenarnya bagi mereka yang paham peraturan dalam tinju. Kalau nggak paham peraturan tinju ya kesel kok diberhentiin. Tapi saya bilang tadi sama wasitnya, you save Jeffrey Nicole, saya bilang, kamu menyelamatkan Jeffrey Nicole. Karena kan harusnya kan 10 pukulan baru dibilang TKO kan. Jadi baru 8 udah di stop. Tapi kalau bisa sampai 10 ya bisa nggak bangun Jeffrey-nya gitu loh. Jadi malam ini Jeffrey Nicole diselamatkan oleh wasit. Kalau enggak ya jatuh, gegar otak dan lain-lain, dan itu akan memberikan dampak yang lebih jelek daripada semuanya gitu. Tapi puas juga nggak sih malam ini mungkin pertandingannya datang juga ya puas kalau dilihat dari slow motion kan kelihatan banget pukulannya El kenceng banget gitu. Kenceng banget, saya jadi ingat sama Holyfield. El seperti Holyfield malam ini ya.